Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah fikih akan membahas materi tentang utang piutang. Nah, apa sih penjelasan mengenai utang piutang itu? Utang piutang atau pinjam meminjam telah dikenal dengan istilah al-qard. Makna al-qard secara etimologi atau bahasa ialah al-qardu, yang berarti memotong. Harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang disebut al-qard. Maka, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang. Utang piutang adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada peminjam dengan pengembalian di kemudian hari sesuai perjanjian dengan jumlah yang sama. Jika peminjam diberi pinjaman 1 juta rupiah, maka di masa depan si peminjam akan mengembalikan uang sejumlah 1 juta juga. Kemudian, adab Islam dalam utang piutang. Yang pertama, utang piutang harus ditulis dan dipersaksikan. Yang kedua, kebaikan sepantasnya dibalas dengan kebaikan. Yang ketiga, pemberi hutang atau pinjaman tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang. Yang keempat, berhutang dengan niat baik dan akan melunasinya. Yang kelima, jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaklah orang yang berhutang memberitahukan kepada orang yang memberikan pinjaman. Nah, yang terakhir, adab Islam dalam utang piutang adalah menggunakan uang pinjaman dengan sebaik mungkin, menyadari bahwa pinjaman merupakan amanah yang harus dia kembalikan. Nah, di sini kita mempunyai 2 rumusan masalah. Yang pertama, orang yang sedang memiliki hutang dan sudah masuk tanggal pembayaran atau perjanjian, tetapi dia tidak segera membayarkannya, malah menunda membayarnya meskipun dia sudah memiliki cukup uang untuk membayar hutang tersebut. Yang kedua, rentenir yang meminjamkan uang 10 juta kepada peminjam, kemudian peminjam harus mengembalikan 11 juta di tahun yang sama, tanpa dijelaskan kelebihan dana tersebut untuk apa. Tambahan 1 juta pada kasus inilah yang disebut sebagai riba qard dan hanya akan merugikan peminjam plus menguntungkan si rentenir. Untuk masalah yang pertama, yaitu orang yang sedang memiliki hutang dan sudah masuk tanggal pembayaran atau perjanjian, tetapi dia tidak segera membayarkannya, malah menunda membayarnya meskipun dia sudah memiliki cukup uang untuk membayar hutang tersebut. Menurut Al-Quran, hal pertama menjelaskan mencatat transaksi utang piutang. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seseorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Ayat ini berisi perintah untuk mencatat setiap akad utang piutang. Bisa hukumnya wajib atau anjuran. Mengingat adanya kebutuhan besar untuk mencatatnya, karena ketika tidak dicatat, mudah terjadi kesalahpahaman, lupa, dan semua dampak buruk lainnya. Selanjutnya yaitu menghadirkan saksi sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 282, yaitu persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki atau di antaramu. Jika tak ada 2 orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa, maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil. Saksi memiliki peran besar dalam transaksi yang mudah dilupakan pelakunya. Bahkan, fungsi catatan utang adalah sebagai saksi dari transaksi.
Ketika Allah menjelaskan tentang adab utang, Allah mengajarkan agar menghadirkan saksi. Selanjutnya yaitu menurut dasar hadis. Menunda pembayaran utang sesuai penjelasan hadis riwayat Bukhari yaitu sesungguhnya sebagai dari orang yang paling baik adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang. Karena itu syariat memberikan ketentuan bahwa tak kala seseorang memiliki utang yang cukup untuk membayar tanggungan utang yang ia miliki, maka ia harus segera membayar utangnya kepada orang yang memberi hutang. Hutang asal untuk kebaikan dan kebutuhan adalah sesuatu yang boleh, tetapi ingatlah ia haruslah dibayar pada waktunya. Menunda pembayaran padahal sebenarnya adalah kelapangan, adalah penganiayaan yang merugikan pihak penghutang. Harta yang banyak sesungguhnya tak ada nilainya jika kita masih belum menunaikan kewajiban membayar hutang. Karena itu, begitu ada kemampuan, segeralah menyisihkannya. Menunda membayar hutang merupakan bentuk tindakan menzolimi orang lain. Dalam hal ini, Rasulullah menjelaskan dalam hadis riwayat Bukhari, menunda-nunda membayar hutang bagi orang yang mampu membayar adalah kezoliman. Menurut para ulama ahli hadis, makna riwayat di atas mengarah pada ketentuan haramnya menunda utang tak kala seseorang sudah cukup secara finansial dan mampu untuk membayar. Berbeda ketika seseorang dalam keadaan tidak memiliki uang yang cukup, maka ia tidak tergolong dalam cakupan hadis di atas. Dan yang terakhir, menurut mazhab, apakah orang yang menunda utang itu masuk kategori orang yang fasik? Menurut mazhab Maliki, ya, meskipun hanya dilakukan satu kali, sebab dalam pandangan mazhab ini, menunda utang termasuk dosa besar. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, label fasik itu berlaku ketika perbuatan haram itu dilakukan berulang-ulang. Berdasarkan analisis dalam mazhab Syafi'i, diisyaratkan berulang-ulang penundaan membayar utang dalam melabeli fasik pada orang yang menunda membayar utang. Dan ulama mazhab Maliki berbeda pendapat mengenai orang yang menunda membayar utang, apakah ia dihukumi fasik atau tertolak kesaksiannya dengan melakukan satu kali penundaan pembayaran hutang, atau kesaksiannya tidak tertolak kecuali ia sampai mengulangi perbuatan tersebut secara berulang-ulang dan menjadi kebiasaannya. Alhasil, menunda membayar hutang tak kalah mampu adalah perbuatan yang diharamkan, sebab merupakan bentuk menzalimi hak yang mestinya segera diterima oleh orang yang memberi hutang, kecuali ia masih belum mampu untuk membayar atau memang terdapat kesepakatan agar hutang diserahkan pada waktu tertentu. Masalah yang kedua yaitu rentenir yang meminjamkan uang 10 juta kepada peminjam. Kemudian peminjam harus mengembalikan 11 juta di tahun yang sama tanpa dijelaskan kelebihan dana tersebut untuk apa. Tambahan 1 juta pada kasus inilah yang disebut sebagai riba khor dan hanya akan merugikan peminjam plus menguntungkan si rentenir. Dari masalah tersebut, menurut Al-Quran, pada dasarnya Islam itu melarang seorang muslim untuk memakan riba. Hal ini seperti yang tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 278 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang yang beriman. Quran surat Al-Baqarah ayat 278. Kemudian yang kedua di dalam surat An-Nisa ayat 161 yang berbunyi, dan disebabkan karena mereka memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan batil, kami menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka yaitu siksa yang amat pedih. Quran surat An-Nisa ayat 161. Kemudian menurut hadis, Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh ada piutang
jual beli atau mencari keuntungan. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini sahih. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Memakan riba menyebabkan pelakunya mendapat laknat dan dijauhkan dari rahmat Allah. Rasulullah pun melaknat pemakan riba, yang memberi riba, juru tulisnya, dan kedua saksinya. Beliau berkata, mereka semua sama saja. Kemudian yang terakhir, menurut mazhab, hal yang serupa juga dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, diriwayatkan dari Abu Ka'ab, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Abbas radhiyallahu an, mereka semua melarang piutang yang di dalamnya terdapat keuntungan. Alasannya, karena utang piutang adalah untuk tolong-menolong atau berbuat baik. Jika dipersyaratkan adanya keuntungan, maka akad utang piutang berarti telah keluar dari tujuannya, yaitu untuk tolong-menolong. Nah, itu tadi semua penjelasan dari kelompok kami, mulai dari pengertian utang piutang, adab Islam dalam utang piutang, dan dua masalah yang sering terjadi dalam utang piutang. Terima kasih sudah menonton video ini. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.